Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Wuxian pun mengatakan bahwa pada dasarnya Lufan memiliki pasukan boneka yang terbuat dari Demon 9 alam di tangan kirinya. Dan pasukan boneka yang terbuat dari Puppet Master ahli keempat di tangan kanannya. Siapapun yang menjadi musuh Lufan akan mengalami nasib buruk. Lufan menyebut bahwa barisan ini bahkan keluarga Ning atau keluarga bangsawan peringkat C lainnya tidak mungkin berkumpul. Maka dirinya secara alami akan menjadikan keluarga Y sebagai keluarga nomor 1 di perbatasan barat. Karena Wuxian bilang dirinya yang mengambil keputusan untuk keluarga Y. Wuxian pun menekankan bahwa dirinya percaya kepada Lufan. Lalu saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Ying Heng datang dan merasa bersyukur karena akhirnya bisa bertemu mereka berdua. Ying Heng seketika bersujud di kaki Lufan dan memanggil Lufan dengan sebutan leluhur yang tersayang. Akhirnya Lufan kembali. Ning Tu menerobos masuk menebas siapapun yang dilihatnya, seganas raja neraka. Dia memaksa dirinya untuk membawanya kepada Wuxian. Dirinya ingin mati menunjukkan kesetiaannya untuk tidak pernah menyerah, tapi dirinya memikirkannya. Keluarga Ye itu adalah fondasi yang baru saja dibangun Wuxian. Lufan tidak kembali untuk mengambil alih. Dirinya tidak bisa membiarkan keluarga Ye hancur di tangan orang tidak berguna seperti Ning Tu. Dirinya hanya bisa memasang wajah berani, membujuk dan menipu Ning Tu. Menggunakan setiap trik yang dirinya miliki untuk menghentikan iblis itu. Hanya berharap mereka berdua akan turun seperti dewa dan menyelamatkan hari. Lufan pun bertanya apakah seperti itu. Dirinya kira Ying Heng sedang merencanakan hal ini. Dirinya pikir Ying Heng sedang menyebut bahwa kapal keluarga Ye yang tenggelam akan segera tenggelam. Apakah ini saat yang tepat untuk berpegang teguh pada paha emas keluarga Ning? Ying Heng pun seketika panik dengan kata-kata Lufan dan mengatakan bahwa surga menjadi saksinya. Matahari dan bulan dapat bersaksi. Dan menyebut bahwa kesetiaannya pada Lufan dan keluarga Ye lebih tinggi daripada bintang-bintang. Bahkan jika Lufan memberinya 100 nyali, dirinya tidak akan berani berpikir dua kali. Dirinya ingin sekali menjadi keras kepala seperti Lufan, tapi jika dirinya benar-benar melawan, dirinya khawatir tidak akan ada satupun ubin rumah tua Huang yang tersisa. Wuxian pun hanya tertawa mendengar Ying Heng memohon dan mengatakan bahwa melawan keberadaan di tingkat keluarga Ning ini di luar kuasa Ying Heng yang merupakan profesional non-tempur. Bahkan master tingkat keempat harus menundukkan kepala mereka jika perlu. Dirinya rasa Ying Heng melakukan yang terbaik. Lufan pun menghela napasnya dan mengatakan bahwa Ying Heng tahu skema kecilnya sendiri. Dirinya akan memberi Ying Heng 1 bulan untuk memperbaikinya. Rumah tua Huang yang hampir dihancurkan oleh Juang Meng atau boneka Ning Tu masih dalam keadaan bobrok. Jika itu tidak diselesaikan, maka masa waktu Ying Heng sebagai pengurus akan berakhir. Ying Heng pun mengerti dan meminta Lufan untuk tenang. Hanya 1 bulan, dirinya jamin dan Wuxian akan melihat rumah Huang yang baru. 10 kali lebih megah dari sebelumnya. Kalau ada kesalahan sedikit saja, Lufan tidak perlu repot, dirinya akan berkemas dan pergi sendiri. Namun di saat itu Wuxian pun kini kembali merasa kelelahan hingga tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dengan cepat Lufan menangkapnya dan mengangkatnya. Lufan pun mengatakan karena Wuxian masih sedikit lelah, dirinya akan membawa Wuxian kembali untuk beristirahat. Wuxian pun nampak senang dengan perlakuan seperti ini, dan Ying Heng dengan cepat meminta petugas membersihkan kekacauan ini.
Kemudian berpindah ke area Giant Volcano di perbatasan barat waktu malam hari. Lalu terlihat seorang wanita sedang berdiri di tepi gunung berapi dengan marah serta bertanya siapa yang berani membunuh adiknya. Hingga luapan amarah ini memicu ledakan di dalam gunung berapi. Wanita ini menegaskan bahwa Ningtu adalah adiknya. Dirinya akan membalas dendamnya. Dan diketahui wanita ini bernama Ning Xuang, seorang Phoenix Warrior tingkat 4 level 109. Lalu di saat itu seseorang datang dan meminta Ning Xuang untuk tenang. Dan dia adalah leluhur keluarga Ning sekaligus ayah dari Ningtu dan Ning Xuang. Seorang Phoenix Blood Warrior tingkat keempat level 119. Leluhur Ning pun menyebut bahwa Ning Xuang masih dalam proses mencapai level 110. Mengapa Ning Xuang hanya berdiam diri di sini? Bukankah untuk naik level? Lalu Ning Xuang bertanya kepada ayahnya apakah ayahnya tahu kemana Ningtu pergi. Dia mungkin sudah mati. Ayahnya pun menyebut ini omong kosong dan bertanya apakah Ning Xuang sudah gila. Ning Xuang pun meminta ayahnya untuk melihat liontin giok yang dia berikan kepada dirinya. Ada benang puppet master. Itu selalu menunjuk ke arahnya. Tapi sekarang benangnya putus dan hampir menghilang. Itu berarti hidupnya telah berakhir. Ayahnya pun tidak percaya ini bagaimana bisa terjadi. Ningtu hanya pergi untuk membantu Ning Xuang mengumpulkan inti bumi yang Ning Xuang butuhkan untuk terobosan Ning Xuang beberapa waktu lalu. Mendengar inti batu ini Ning Xuang mengerti yang artinya Ningtu pergi ke keluarga Huang dan kemudian dibunuh. Ayahnya pun menyebut itu tidak mungkin bagi keluarga Huang untuk bisa menyakiti Ningtu. Ning Xuang menekankan bahwa jika itu tidak mungkin itulah satu-satunya petunjuk mereka. Dirinya akan membalikkan keluarga Huang untuk mencari tahu. Namun di saat itu ayahnya pun menghentikan Ning Xuang dan mengatakan bahwa tugas terpenting Ning Xuang adalah menyelesaikan tugas penting ini hingga naik ke level 110 dan memperoleh skill ilahi tingkat kedua level 100. Adapun Ningtu 100 darinya tidak sepenting Ning Xuang. Ning Xuang pun menyebut bahwa dirinya tahu ayahnya selalu meremehkan Ningtu, tapi baginya tidak ada yang lebih penting daripada nyawa saudaranya. Melihat kemarahan Ning Xuang, ayahnya mengerti dirinya akan mengirim seseorang ke keluarga Huang untuk bertanya. Ning Xuang akan berperilaku baik dan terus berlatih serta naik level. Namun Ning Xuang tidak setuju dengan hal itu. Dirinya yang akan pergi sendiri. Namun melihat sikap Ning Xuang yang keras kepala, ayahnya seketika menarik pedangnya dan mengarahkannya kepada Ning Xuang. Ning Xuang pun bertanya apa maksud ayahnya dengan hal ini. Ayahnya pun mengatakan hidup atau mati tidak sepenting terobosan Ning Xuang ke level 110. Ning Xuang harus pergi ke alam rahasia reruntuhan suci segera dan lakukan apa yang benar untuk keluarga. Menurutnya yang terbaik adalah Ningtu mati. Di masa depan Ning Xuang tidak perlu memikirkannya. Membuang-buang waktu Ning Xuang sendiri dan mengecewakan harapan keluarga. Ning Xuang pun tidak terima dengan hal ini dan mengatakan bahwa keluarga ini, keluarga itu, apakah keluarga lebih penting daripada nyawa anak-anaknya sendiri. Ning Xuang pun bersiap melepaskan pukulannya dan meminta maaf kepada ayahnya atas kelancangannya. Namun di saat yang sama ayahnya tidak segan mengayunkan senjatanya hingga tangan dari Ning Xuang robek. Dan ini mengagetkan Ning Xuang. Ayahnya menyebut bahwa Ning Xuang sudah berani menyerang dirinya. Dirinya akan memberi Ning Xuang pelajaran sekarang dan membuat Ning Xuang patuh lagi. Ning Xuang pun kini nampak khawatir dengan kondisinya. Namun di saat itu seseorang datang dan meminta leluhur Ning untuk tenang. Leluhur Ning pun seketika berhenti dan menatap kepada orang itu serta memanggilnya dengan nama Luo Lisiu. Luo Lisiu pun menyebut bahwa dirinya di sini untuk membawa Ning Xuang ke alam rahasia reruntuhan suci. Leluhur Ning dan Ning Xuang berbagi ikatan ayah dan anak yang dalam. Mengapa malah bertarung secara tiba-tiba? Dan diketahui bahwa Luo Lisiu sendiri juga berasal dari keluarga bangsawan peringkat C. Dan untuk kelas dan levelnya masih dirahasiakan. Leluhur Ning pun seketika menghela napasnya dan mengatakan karena Luo Lisiu adalah tunangan Ning Xuang, maka Luo Lisiu bukan orang luar. Dirinya tidak akan menyembunyikannya dari Luo Lisiu. Ning Xuang ini tidak tahu apa yang penting dan tidak mematuhi perintah keluarga. Itu semua karena dia yakin Ningtu sudah mati. Ning Xuang pun membenarkan hal itu dengan menahan rasa sakitnya. Segera Luo Lisiu membantu Ning Xuang berdiri dan memintanya untuk berhati-hati. Namun Ning Xuang meminta Luo Lisiu untuk melepaskannya.
Dirinya ingin pergi ke keluarga Huang untuk menemukan Ningtu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dirinya. Luo Lisiu pun menghela napasnya dan mengerti apa yang sedang terjadi. Dirinya tahu tentang kematian Ningtu. Dirinya berencana memberitahu Ning Suang setelah Ning Suang berhasil mencapai level berikutnya. Ning Suang seketika mendekat dan bertanya apakah Luo Lisiu tahu. Apakah Luo Lisiu mengatakan Ning itu benar-benar mati? Apakah dia dibunuh oleh keluarga Huang? Luo Lisiu meminta Ning Suang untuk tenang lebih dulu. Luo Lisiu menyebut bahwa Ning Suang tahu bahwa keluarga Luo dirinya mampu memantapkan dirinya sendiri di jajaran keluarga-keluarga peringkat C di perbatasan barat karena jaringan informasi mereka. Ning Tu terbunuh, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang. Ning Suang pun seketika bertanya siapa sebenarnya yang membunuh Ning Tu. Luo Lisiu menyebut bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye, seorang dragon tamer yang bernama Lufan. Ning Suang pun merasa asing mendengar namanya dan bertanya siapa Lufan itu. Lalu Horning pun mengatakan bahwa dirinya pernah dengar tentang dragon tamer ini. Dia punya hewan peliharaan naga, tapi dia bahkan belum mencapai level 90. Mustahil baginya untuk membunuh Ning Tu. Lalu Horning pun meminta Luo Lisiu untuk tidak berbicara omong kosong. Luo Lisiu pun memohon kepada leluhur Ning agar percaya pada intelijen keluarga Luo. Orang ini membantu keluarga Ye menaklukkan keluarga Huang dan keluarga Long. Menurut penyelidikan mereka, Lufan mungkin memiliki hingga 8 hewan peliharaan naga. Dan Lufan membunuh Ning Tu hanya dengan menggunakan 3 dari 8 naganya. Mereka pun sangat kaget mendengarnya. Ning Suang pun menyebut itu tidak mungkin. Dari mana dia mendapatkan 8 naga itu? Luo Lisiu menyebut bahwa keluarga Luo menyelidiki semua informasinya. Pengalamannya kaya dan catatan pertempuran yang mengesankan, tapi sayangnya mereka masih belum bisa mengetahui bagaimana Lufan mendapatkan telur naga. Leluhur Ning tidak percaya ini, bahkan keluarga Luo tidak dapat mengetahuinya. Lufan ini benar-benar sesuatu. Kembali Ning Suang marah dan menekankan bahwa dirinya tidak peduli, dia membunuh adiknya. Jadi dirinya harus mengambil nyawanya. Ning Suang pun bertanya di manakah dia sekarang, dan mendesak Luo Lisiu memberi tahunya. Leluhur Ning pun seketika meminta Ning Suang untuk berperilaku baik. Ning Suang tidak akan pergi kemanapun kecuali ke alam rahasia reruntuhan suci. Dirinya yang akan menangani masalah Ning Tu. Ning Suang pun meragukan kata-kata ayahnya, bahkan ayahnya tidak peduli pada Ning Tu. Kembali Luo Lisiu meminta mereka berdua untuk tenang. Dirinya punya sebuah ide, dan seketika Luo Lisiu menjelaskan rencananya. Mendengar rencana ini, leluhur Ning pun mengerti usulan Luo Lisiu memang bagus. Itu tidak menunda perjalanan Ning Suang ke alam rahasia reruntuhan suci, serta tidak mencegah mereka untuk membalas dendam Ning Tu. Lalu Luo Lisiu pun bertanya kepada Ning Suang apa pendapatnya sekarang. Ning Suang pun setuju dan mengajak mereka untuk menjalankan rencana itu. Dirinya akan menjadi orang yang mengirimkan batu teleportasi alam rahasia, tapi sebelum itu, dirinya ingin bertemu dengan Dragon Tamer ini. Lalu 2 hari kemudian di taman keluarga Ye perbatasan barat, Lufan pun bertanya apakah Wuxian benar-benar tidak akan kembali ke ibu kota naga bersama dirinya. Wuxian membenarkan hal itu. Dirinya hampir mencapai level 97 ketika dirinya keluar dari Earthcore Molten Cave. Jadi dirinya berencana untuk naik level terlebih dahulu. Di samping itu dirinya harus waspada terhadap keluarga Ning. Dirinya tidak bisa pergi setidaknya selama sebulan. Lalu Wuxian menyerahkan sebuah gulungan teleportasi yang sudah diberikan titik koordinat dan meminta Lufan untuk menemukan keluarga Kuan. Lufan pun bertanya soal keluarga Kuan ini. Wuxian menyebut bahwa perjalanan dari perbatasan barat ke ibu kota memakan waktu 2 hari. Tetapi gulungan teleportasi tidak mendukung jarak yang begitu jauh. Dan keluarga Kuan memiliki enhancement master yang dapat meningkatkan untuk membuka portal 2 arah ke lokasi tetap. Wuxian pun menyebut bahwa alangkah baiknya jika portal bintangnya dapat mengabaikan jarak, maka dirinya bisa menghemat uang ini. Lufan pun mengatakan bahkan jika Wuxian membuka portal antara Akademi Ibu Kota Naga dan di sini, Wuxian masih harus menunggu sebulan untuk melewatinya. Wuxian pun setidaknya menatap Lufan dan memegang mukanya serta mengatakan bahwa beban keluarga ada di pundaknya sekarang. Dirinya tidak mampu untuk bermalas-malasan. 1 bulan ini akan berlalu dengan cepat. Lufan pun menyebut bahwa saat itu Akademi Ibu Kota Naga seharusnya sudah selesai ujian dan libur.
Dirinya mungkin akan kembali ke kota Jianghai bersama bibinya. Wuxian pun menyebut bahwa itu tidak masalah jika dirinya tidak berada di ibu kota naga. Dirinya hanya berpikir untuk mengunjungi kampung halaman Lufan. Lufan pun mengerti dan setuju dengan hal itu. Lalu Wuxian pun baru ingat dan meminta Lufan mengambil peralatan ini kembali untuk semua orang. Mungkin berguna untuk ujian akhir. Lufan pun menyebut bahwa ini terlalu banyak. Dan di saat yang sama nampak sehelai bulu dari burung phoenix dan nyatanya itu berasal dari Ning Suhang. Ning Suhang pun akhirnya bisa menemukan Lufan. Lalu di saat itu bulu phoenix yang muncul di taman keluarga Ye seketika bereaksi dan hal ini menarik perhatian Lufan. Dan benar saja bulu tersebut menciptakan binatang buas yang menyerupai burung phoenix. Wuxian pun nampak kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Seekor binatang buas telah menyelinap masuk. Namun Lufan tidak membenarkan hal itu dan menyebut ini seorang profesional. Serta itu hanya sebuah avatar. Wuxian yang memperhatikan ini tidak menyangka bahwa avatar ini memancarkan aura yang sangat kuat. Lalu avatar ini memanggil Lufan sang Dragon Tamer dari keluarga Ye untuk keluar. Lufan yang merasa terpanggil menyebut bahwa sepertinya mereka di sini untuk dirinya. Wuxian pun meminta Lufan untuk menunggu. Dirinya rasa dia pasti dari keluarga Ning. Dia di sini untuk membalas dendam. Jika mereka melawannya dengan gegabah itu akan menjadi kerugian buat mereka. Namun Lufan meminta Wuxian untuk tidak khawatir karena dia datang mengetuk pintu. Maka sudah sewajarnya dirinya menemuinya. Lufan pun meminta Wuxian untuk menunggunya di sini dan lindungi taman ini. Jangan biarkan para pelayan keluar. Wuxian pun mengerti dan meminta Lufan berhati-hati. Lufan pun mengerti. Lalu Ning Suhang pun akhirnya mengetahui bahwa pria ini adalah Lufan. Ning Suhang pun memperkenalkan dirinya sebagai putri tertua keluarga Ning. Ning Suhang pun bertanya apakah Lufan yang membunuh saudaranya. Lufan pun membenarkan hal itu. Lufan pun bertanya apakah Ning Suhang punya masalah dengan hal itu. Ning Suhang menyebut dengan sikap Lufan seperti itu Lufan sedang mencari kematian. Lufan pun menekankan bahwa keluarga Ning lah yang pertama kali menindas secara semena-mena. Dan apakah Ning Suhang pikir Ning Suhang berhak untuk membalas dendam? Ning Suhang bahkan tidak berani menunjukkan tubuh aslinya. Ning Suhang lah yang mencari kematian. Ning Suhang pun menyebut bahwa avatar ini sudah lebih dari cukup untuk meratakan Lufan dan tanah di bawah kaki Lufan. Wuxian yang melihat hal ini menilai bahwa ini tidak bagus, levelnya terlalu tinggi. Avatarnya sendiri bisa membakar mereka. Jika tubuh aslinya datang maka mereka akan celaka. Konfrontasi langsung berbahaya. Dirinya harus mengeluarkan Lufan dari sini. Lalu Lufan pun bertanya apakah Wuxian mendengarnya. Avatar sombong ini sebenarnya ingin menghancurkan mereka. Wuxian pun bertanya apa yang sedang Lufan rencanakan. Lufan pun mengatakan bahwa butuh waktu lama untuk mengisi satu skill. Menurutnya untuk menghancurkan avatar Ning Suhang ini, dirinya hanya perlu satu serangan dan seketika Lufan memanggil Xiaofei untuk datang. Ning Suhang yang melihat hal ini bertanya apakah itu garda terdepan dari 8 naganya. Menurut Luo Lisiu, naga itu hanya tipe pendukung. Lalu Ning Suhang pun menanggapi Lufan dan menyebutnya lelucon. Dan bersamaan dengan itu, casting skill Ning Suhang pun selesai dan seketika melepaskan skill World Burning Flames. Melihat serangan ini, segera Lufan meminta Xiaofei untuk menahannya. Dengan cepat, Xiaofei mengaktifkan skill Eternal Guardian yang memiliki efek pelindung yang melindungi semua target di bawahnya. Ditambah aktifnya skill pasif Emerald Dragon Bloodline hingga efek skill menjadi 2 kali lipat. Ning Suhang pun nampak kaget melihat naga itu mampu memblokir semua serangannya. Di saat Lufan menjentikan jarinya, nyatanya saat ini Dragon Shadow King telah berada di belakang avatar Ning Suhang. Dan seketika mengaktifkan skill Shadow Assault dan Shadow Invasion hingga memotong avatar ini. Ning Suhang tidak menyangka serangan itu sangat cepat. Ini yang disebutkan oleh Luo Lisiu, naga yang membunuh saudaranya. Lalu Ning Suhang pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari seorang Dragon Tamer legendaris. Reputasi Lufan memang pantas. Lufan pun mengatakan apakah Ning Suhang pikir bisa membalas dendam menggunakan avatar. Ning Suhang benar-benar meremehkan dirinya. Ning Suhang meminta Lufan untuk tidak khawatir, balas dendamnya baru saja dimulai. Dirinya akan membunuh Lufan, namun tidak sekarang. Lain kali dirinya akan datang secara pribadi untuk menyelesaikan masalah dengan Lufan. Di saat avatar Ning Suhang menghilang, avatar itu menjatuhkan sebuah batu.
Lu Fan segera mengambilnya dan diketahui bahwa batu ini adalah batu teleportasi alam rahasia. Saat digunakan akan membuka pintu masuk menuju alam rahasia reruntuhan suci. Alam rahasia akan terbuka dalam waktu 68 hari, 17 jam, 5 menit, 10 detik lagi. Di samping itu, Ning Suhang yang kembali ke kesadarannya pun menilai bahwa Lu Fan sungguh mengesankan. Lu Fan memanggil 2 dari 8 naganya. Ning Suhang pun bertanya apakah ini hanya seperempat kekuatannya. Dirinya tidak sabar untuk membunuh Lu Fan di alam rahasia reruntuhan suci. Ning Suhang pun berharap bahwa Lu Fan nanti ada di sana. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.